Selamat pagi, teman-teman. Selamat datang di kuliah Ekonomi Pembangunan Perkotaan ya. Hari ini saya akan membahas tugas coding yang dilakukan teman-teman. Di minggu pertama yang lalu, teman-teman sempat belajar mewawancarai teman-teman sekelas, kemudian membuat kesimpulan atau membuat coding atau saya nyebutnya open coding, kemudian membuat observasi di sekitar Anda dengan vlog, kemudian sekali lagi membuat coding juga. Minggu kelima teman-teman sempat membuat wawancara, kemudian kita coding juga. Nah, berikut tugas dari teman-teman. Kita lihat ya tugasnya. Halo semuanya, kami dari Axial Coding dan Selective Thematic Coding. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri adalah Namira Ramanda, lalu ada Bimo Putra Yudhoyono, ada Guido Kwiendi, Alvin Santoso, Andini Nova Ayumasita, dan Amanda Daralita. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu open coding. Open coding merupakan bagian dari analisis data yang bertujuan menguraikan, memeriksa, membandingkan, mengkonsepkan, dan mengkategorikan hal-hal yang ditemukan dalam hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan harian dari peneliti tersebut. Nah, selanjutnya dalam melakukan open coding terdapat proses-proses tertentu. Yang pertama ada collecting, yaitu mengumpulkan dan memikirkan hal-hal yang menarik berdasarkan data. Yang kedua ada organize, yaitu memecahkan data, kemudian menemukan hubungan dengan cara melihat dari segi persamaan maupun perbedaan. Lalu yang ketiga ada labeling, yaitu mengabstrakkan konsep menjadi label dengan menggunakan kata-kata dari data dan kode yang sudah dibuat oleh peneliti. Baik, selanjutnya yaitu axial coding. Axial coding merupakan proses menyatukan kembali data dalam bentuk yang baru setelah proses open coding, dengan membuat hubungan-hubungan yang terjadi di antara kategori atau variabel yang ada. Dalam axial coding, dilakukan proses merinci, menguji, membandingkan, konseptualisasi, dan melakukan kategorisasi. Kemudian pada proses axial coding, ada 3 hal yang dilakukan, yaitu yang pertama organizing, yang kedua detailing, dan yang ketiga integrating. Pada organizing, yaitu melakukan pengelompokan setiap hasil wawancara dari informan atau narasumber 1 sampai 3 berdasarkan kategori yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu detailing, yaitu setiap kategori lalu dipisahkan dan dijelaskan lebih rinci. Kemudian hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan setiap dimensi dan indikator yang ada. Dan yang ketiga yaitu integrating adalah setelah dikelompokkan semua hasil wawancara akan dihubungkan satu sama lain per dimensi, indikator, dan kategori supaya mendapatkan hasil akhir dari setiap kategori dan dimensi yang telah diuraikan. Berikutnya yaitu hasil open coding, axial coding, dan juga selective thematic coding yang kami dapatkan dari analisis wawancara yang beranggotakan Luis Vigo dan kawan-kawan. Untuk data pada open coding, kami ambil dari sebuah wawancara yang dilakukan oleh kelompok beranggotakan Luis Vigo, Aditya Reo, Reno Waseso, dan Raymond Lim. Pada wawancara tersebut dengan menggunakan 3 narasumber yang berbeda. Untuk hasil open coding dari wawancara tersebut, kami dapat menyimpulkan beberapa open coding analisis, yaitu yang pertama, work from anywhere berdampak positif pada kesehatan dan keselamatan karyawan. Yang kedua, work from anywhere berguna supaya tingkat penularan virus corona berkurang. Yang ketiga, work from anywhere juga berdampak negatif ke kesehatan fisik dan mental, seperti lelah, kurang tidur, dan rasa jenuh. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan otokratis karena atasan harus memonitor karyawan work from anywhere setiap hari.
Kelima, gaya kepemimpinan transformasi leader. 6. Atasan harus tetap melakukan pengontrolan dan pengawasan kepada karyawan WFA. 7. Perusahaan akan merubah beberapa aturan selama WFA. 8. Perusahaan memberi pelatihan kerja secara online. 9. Semua pekerjaan dapat dipadukan dengan teknologi. 10. Membagi tugas dengan beberapa karyawan. 11. Memberikan pelatihan kepada karyawan. 12. Karyawan harus memahami tugas dari WFA. 13. Produktivitas karyawan mempengaruhi pendapatan perusahaan. 14. Atau yang terakhir, jika sistem perusahaan bagus tapi sumber daya manusia tidak bagus, maka juga tidak akan berhasil. Hasil axial coding. Dari hasil open coding tersebut pun kami membuat beberapa axial coding analisis, yaitu dampak WFA pada semua pekerja, peran atasan saat WFA, peran karyawan saat WFA. Berikutnya adalah hasil dari selective thematic coding. Dari hasil axial coding yang kami peroleh, berikutnya kami pun membuat selective thematic coding, yaitu perubahan peran atasan dan karyawan saat WFA serta dampaknya. Berikutnya kami pun menganalisa beberapa artikel lalu menyambungkannya dengan hasil dari thematic coding kami. Yang pertama, perubahan peran atasan dan karyawan saat WFA atau work from anywhere. Atasan sering digunakan untuk menyebut atasan dalam suatu perusahaan. Keberhasilan atau kegagalan bisnis perusahaan pasti akan berkaitan dengan pemimpin yang bersangkutan. Hal itu berkaitan dengan teori kontingensi, di mana teori kontingensi itu sendiri merupakan teori perilaku, di mana teori tersebut berpendapat bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk memimpin dan gaya kepemimpinan yang efektif dalam beberapa situasi mungkin tidak akan berhasil dalam situasi lain. Teori kontingensi manajerial dapat membantu mengatasi beberapa kesenjangan dalam literatur dengan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan manajer dalam mengadopsi teknologi, di mana teori ini memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap. Kemudian lanjutannya yaitu di mana teori kontingensi mengambil pandangan yang lebih luas mencakup faktor kontingen tentang kapabilitas dan variabel lain dalam situasi itu sendiri, menghubungkan keefektifan pemimpin dengan aspek situasi dalam suatu organisasi. Organisasi terdiri dari banyak strategi, teknologi, dan lingkungan. Teori kontingensi menunjukkan efektivitas organisasi dapat dicapai dengan variabel-variabel tersebut. Teori kontingensi ini memberikan petunjuk tentang faktor apa saja yang dapat mendorong ke satu sisi atau sisi lain, yang akhirnya bergantung pada organisasi untuk memutuskan mana yang paling sesuai untuk situasi yang ada. Perubahan peran atasan dan karyawan saat WFH atau work from anywhere. Pengaruh informasi teknologi terhadap hubungan antara strategi dan kinerja perusahaan, di mana peningkatan teknologi dapat memicu perusahaan untuk berinvestasi dalam informasi teknologi. Informasi teknologi bertujuan untuk memecahkan masalah nyata dan meningkatkan kualitas pembelajaran atau kehidupan dengan solusi yang inovatif. Perkembangan informasi teknologi sangat cepat, sehingga perusahaan harus sigap dalam menanganinya. Perusahaan juga perlu memahami tahapan keunggulan kompetitif serta kemampuan mereka untuk mengelola inovasi. Dikarenakan banyak perusahaan yang berumur pendek karena tidak memahami itu. Perusahaan dengan orientasi strategis yang tinggi dapat mencapai kinerja yang tinggi pula di bawah turbulensi teknologi tinggi. Perusahaan akan dianggap lebih baik jika memiliki tindakan yang strategis, dikarenakan didukung oleh peluang atau dari sumber daya. Dalam teori kontingensi, perusahaan akan mencapai kinerja saat struktur perusahaan tersebut dapat menangani kontingensi yang dipakai oleh teknologi perusahaan itu sendiri. Perusahaan juga akan mencapai kinerja saat perusahaan tersebut memiliki niat yang besar dan komitmen dengan kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan peluang serta memilih menyewa sumber daya. Perusahaan akan mencapai kinerja dengan menggunakan strategi peluang yang memanfaatkan teknologinya untuk mengimplementasikan
argumentasi bahwa perubahan teknologi dapat diprediksi. Selanjutnya ada entrepreneurial orientation, memiliki 3 skala yaitu inovasi terbuka, keaktifan, dan pengambil resiko. 3 skala tersebut digunakan untuk menentukan nilai tingkat dominasi seorang wirausahawan. Sikap strategis dalam perusahaan berperan penting dalam menjalankan perusahaan untuk tetap bertahan dan bersaing, adalah penjelasan dari orientasi kewirausahaan. Setiap perusahaan harus mengoptimalkan posisinya untuk mendapatkan competitive advantage agar dapat bersaing dan sukses di bidangnya. Competitive advantage mengacu pada keunggulan perusahaan dan perusahaan saingan yang membantu meningkatkan penjualan. Ya, note saya ini terlalu panjang ya. Di awal tadi sebenarnya sudah menarik sih dijelaskan. Penjelasannya juga sebenarnya terlalu panjang juga. Saya melihatnya di tahap awal tadi apa itu coding, kemudian teman-teman menunjukkan coding itu seperti apa, tapi ketika nyambung literatur, kayaknya literaturnya terlalu jauh juga. Jadi misalnya ketika Anda membuat code literatur, saran saya sih terlalu banyak literaturnya. Jadi dari sini saran saya sini ya. Tematik coding, Uh, yaitu ketika perubahan Anda peran membahas ke atau tematik kegagalan coding, bisnis perusahaan. mana tadi? Nah, Atasan ketika dan ngomong ke karyawan saat selective thematic WFA coding, serta dampaknya. Berikutnya kami pun menganalisa beberapa artikel lalu menyambungkannya dengan hasil dari tematik coding kami. Yang pertama, perubahan peran atasan dan karyawan saat WFA atau work from anywhere. Atasan sering digunakan untuk menyebut atasan dalam suatu perusahaan. Keberhasilan atau kegagalan bisnis perusahaan pasti akan berkaitan dengan. nah kan panjang sekali kan. Jadi sebenarnya di coding tadi teman-teman kan dari sini kan udah kelihatan ya open coding terlalu banyak backgroundnya. Jadi sebenarnya kunci dari presentasi ini kan di sini. lain, Bukan apa berdimensi, itu saya indikator, dan kategori. Beranggotakan Luis Vigo dan kawan-kawan. Untuk data pada open coding, kami ambil dari sebuah wawancara yang dilakukan oleh kelompok beranggotakan Luis Vigo, Aditya Reo, Reno Waseso, dan Raymond Lim. Pada wawancara tersebut dengan menggunakan 3 narasumber yang berbeda. Untuk hasil open coding dari wawancara tersebut, Nah, ini sebenarnya sudah mulai kelihatan ya. Dan pertanyaannya dari situ Anda grupkan kan? Open coding analisis, work from anywhere, karyawan work from Teknologi 10 tersebut pun kami membuat beberapa. Nah, ini sudah mulai ke axial coding ya. Axialnya coding 3. Pertanyaannya dampak ketika Anda membuat axial coding ini idealnya Anda sudah mulai lihat literatur ya. Dari sini ada ya nggak yang nyambung literatur nggak dari open coding tadi ke axial coding, ada nggak? Peran atasan saat work from home. Peran atasan dalam work from home itu seperti apa? Anda jelaskan. Nah, peran karyawan saat work from home itu seperti apa? Jelaskan. Kalau ini kan judul aja ya, judul aja. Jadi belum seperti temuan. Saran saya ini seperti temuan. Temuan Anda dibandingkan dengan temuan di literatur bedanya apa? Kira-kira itu aja sih. Jadi yang saya lihat di Anda literaturnya nggak, literatur yang Anda observasi nggak fokus ke sini, dan yang di sini ini apa namanya, hasil kesimpulan hasil axial coding ini terlalu luas topiknya, padahal tadi di open coding kan sudah mulai detail ya. Itu teman-teman dari kelompok ini ya. Jadi catatan saya. Jadi kalau mau dilihatin kan dari sini kan ini malah review ke jurnal ya. Jadi ada kan bahwa perusahaan. Jadi ketika Anda membuat open coding, Anda sudah mulai lihat literatur jurnal, kemudian ketika axial coding sudah mulai banding-bandingkan kira-kira. Itu yang kemarin belum ketemu kira. Dan 10 menit menurut saya terlalu panjang ya. Anda karena terlalu banyak menjelaskan apa itu coding, kemudian Anda jelaskan literaturnya juga terlalu panjang kira-kira. Itu yang saya note. Tapi saya terima kasih ada beberapa citation dari literatur saya. Meskipun menurut saya itu nggak berkaitan ya, jadi agak sayang juga sih.
tes. Oke, demikian teman-teman review saya untuk tugas yang dikumpulkan oleh Guido Wiyendia. Oke, makasih.